Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang hukum. Langsung saja. Nomor 1. Berikut ini badan dan peraturan perundangan negara yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum kecuali titik-titik. A. Negara. B. Undang-undang. C. Kemerdekaan. D. Pejabat negara. Atau E. Pegawai negeri. Pembahasannya, adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum yaitu pertama, badan dan peraturan perundangan negara seperti negara, undang-undang, pejabat negara, lembaga-lembaga negara, pegawai negeri, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia yaitu kehormatan, jiwa atau raga, hak milik atau harta benda, dan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah C, kemerdekaan. Nomor 2. Dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana bukanlah pihak korban sendiri, melainkan titik-titik. A. Saksi. B. Perusahaan. C. Keluarga. D. Perorangan. Atau E. Alat-alat kekuasaan negara. Pembahasannya, dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana bukanlah pihak korban sendiri, melainkan alat-alat kekuasaan negara, seperti polisi, hakim, dan jaksa. Sedangkan dalam pengadilan perdata, baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itu sendirilah yang mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Jadi jawabannya adalah E, alat-alat kekuasaan negara. Nomor 3. Seseorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya terdapat dalam titik-titik. A. Hukum pidana khusus. B. Hukum pidana umum. C. Hukum pidana formil. D. Hukum acara pidana. Atau E. Hukum pidana objektif. Pembahasannya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi, seseorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya terdapat dalam hukum pidana khusus dan diatur sendiri dalam undang-undang atau pidana pajak. Karena hukum pidana khusus dibagi menjadi pertama, hukum pidana militer. Yang kedua, hukum pidana pajak atau fiskal. Jadi jawabannya adalah A, hukum pidana khusus. Nomor 4. Penafsiran yang menafsirkan berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya termasuk pada titik-titik. A. Penafsiran autentik. B. Penafsiran a contrario. C. Penafsiran ekstensis. D. Penafsiran analogi. Atau E. Penafsiran restriktif. Pembahasannya, ada beberapa metode penafsiran hukum yang lazim diterapkan. Salah satunya adalah penafsiran yang menafsirkan berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya termasuk pada penafsiran ekstensis atau luas. Seperti aliran listrik dapat dimasukkan ke dalam kata benda, karena itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Jadi jawabannya adalah C, penafsiran ekstensis. Nomor 5. Argumentum per analogiam didasarkan pada potongan pertama postulat keadilan Aristoteles yaitu titik-titik. A. Peristiwa yang sudah terjadi. B. Peristiwa yang sama diberlakukan sama. C. Peristiwa berbeda diberlakukan sama. D. Peristiwa update. Atau E. Peristiwa yang belum terjadi. Pembahasannya,
Argumentum per analogiam alias analogi digunakan saat terjadi kekosongan hukum, tetapi ada aturan hukum yang mengatur hal yang sebangun atau analog dengan peristiwa atau kasus hukum yang dihadapi. Dari aturan hukum yang ada tersebut, diambil hal kesamaan atau umum dengan peristiwa yang dihadapi lalu menerapkannya. Pada dasarnya, argumentum per analogiam didasarkan pada potongan pertama postulat keadilan Aristoteles, yaitu peristiwa yang sama diberlakukan sama. Jadi jawabannya adalah B. Peristiwa yang sama diberlakukan sama. Nomor 6. Metode penalaran ini digunakan ketika terjadi kekosongan hukum pada sebuah peristiwa sementara. Aturan yang ada hanya mengatur hal kebalikannya. Metode penalaran atau konstruksi hukum yang dimaksudkan adalah titik-titik. A. Analogi. B. Argumentum per analogiam. C. Penghalusan hukum. D. Argumentum a contrario. Atau E. Penyempitan hukum. Pembahasannya, perlawanan makna hukum atau argumentum a contrario digunakan ketika terjadi kekosongan hukum pada sebuah peristiwa sementara. Aturan yang ada hanya mengatur hal kebalikannya. Contohnya, tentang masa iddah bagi duda yang tidak diatur dimanapun. Dalam undang-undang perkawinan hanya diatur tentang masa iddah janda, sehingga secara a contrario, duda tidak perlu menjalani masa iddah. Jadi jawabannya adalah D. Argumentum a contrario. Nomor 7. Perjanjian utang hipotek harus dicantumkan dengan tegas di dalam titik-titik. A. Akta hipotek. B. Sertifikat hipotek. C. Surat keterangan. D. Neraca kredit. Atau E. Surat hutang. Pembahasannya, pada perjanjian utang hipotek, sudah sangat lazim diadakan perjanjian-perjanjian yang tujuannya untuk melindungi kepentingan peminjam atau kreditur agar tidak dirugikan. Perjanjian utang hipotek harus dicantumkan dengan tegas di dalam akta hipotek. Biasanya perjanjian dalam hipotek adalah berisi tentang janji mengenai sewa, janji untuk tidak dibersihkan, janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, janji mengenai asuransi. Di Indonesia, semua isi perjanjian tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Jadi jawabannya adalah A. Akta hipotek. Nomor 8. Kebiasaan bisa menjadi hukum kebiasaan ketika memenuhi dua syarat, yaitu titik-titik. A. Komunal dan Cronwet. B. Cancelling dan Actio Paulina. C. Ex posterior dan lex specialis. D. Ratia legis dan obiter dicta. Atau E. Usus dan opinio necessitatis. Pembahasannya, kebiasaan bisa menjadi hukum kebiasaan ketika memenuhi dua syarat, yaitu usus dan opinio necessitatis. Usus adalah dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sedangkan opinio necessitatis adalah kesadaran masyarakat bahwa hal yang dilakukan berulang-ulang tersebut merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi. Jadi jawabannya adalah E. Usus dan opinio necessitatis. Nomor 9. Salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian atau persetujuan adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang dimaksud dengan kecakapan di sini adalah para pihak selain dari yang diatur dalam titik-titik. A. Pasal 1000 BW. B. Pasal 1270 BW. C. Pasal 1330 BW. D. Pasal 1450 BW. Atau E. Pasal 1500 BW. Pembahasannya,
Yang dimaksud dengan kecakapan di sini adalah para pihak selain dari yang diatur dalam pasal 1330 BW, bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian atau persetujuan adalah: pertama, anak yang belum dewasa; kedua, orang yang di bawah pengampuan; ketiga, perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang; dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Jadi jawabannya adalah C, pasal 1330 BW. Nomor 10, nomor terakhir. Dalam hal perikatan, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan titik-titik. A. Perbuatan orang yang menjadi tanggungannya. B. Perbuatan orang lain yang lalai. C. Perusahaan yang menaunginya. D. Debitur yang menyewakan. Atau E. Perjanjian itu sendiri. Pembahasannya, dalam hal perikatan, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, untuk perikatan yang timbul karena perbuatan orang yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW, disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Perbuatan orang yang menjadi tanggungannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.